Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, segala kegiatan kita. Dengan kondisi yang seperti ini, saya mau mengajak kita, marilah kita memperbanyak merenung, memperbanyak mendengarkan firman Tuhan, dan juga memperbanyak untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan yang lebih hebat lagi, karena situasi kita pada saat ini adalah situasi yang berat. Jadi makanya kita membutuhkan kekuatan yang ekstra juga, dan melalui firman Tuhan, melalui renungan-renungan kita akan semakin dikuatkan dan semakin dimampukan untuk menghadapi situasi yang luar biasa berat ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita memberi hati untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Amsal yang ke-26 pasal yang ke-26 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apakah kita pernah bertengkar. Bagaimanakah perasaan kita setelah kita bertengkar? Apa yang kita rasakan? Saya tidak tahu untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tetapi buat saya sendiri secara pribadi, kalau saya bertengkar, maka ada beberapa hal yang terjadi, dan itu sangat-sangat mengganggu sekali dan membuat saya tertekan, stres. Sekalipun saya benar, sekalipun saya menang dalam pertengkaran itu, karena kadang-kadang kan pertengkaran, orang yang bertengkar itu kan selalu tuding-tudingan dan merasa selalu dijelek-jelekkan atau dipersalahkan oleh orang lain, dan kita bisa membuktikan bahwa kita tidak salah. Tetapi sekalipun situasi seperti itu tetap juga membawa efek dampak yang tidak mengenakan dan menjadi beban yang begitu berat, bahkan pukulan yang begitu berat bagi diri kita sendiri, bagi pikiran-pikiran kita. Makanya saudara-saudara, saya mau katakan dan melalui firman Tuhan ini, hindarilah bertengkar, hindarilah pertengkaran, sekalipun kita merasa itu benar. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menegur orang, tidak perlu mengingatkan orang, tidak. Kita tetap harus menegur, kita tetap harus mengingatkan. Tetapi ketika kita menegur orang lain, mengingatkan orang lain, maka itu bisa dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang murni dan penuh kelembutan. Walaupun kita tahu ada orang-orang yang memang sudah terlalu bebal dan membuat sengaja kekesalan buat kita sehingga kita emosi. Kalau untuk itu lebih bagus kita memang menghindari dari orang-orang yang seperti itu. Jadi ada beberapa hal biasanya saya akan menyesal setelah bertengkar. Seperti yang saya katakan, sekalipun saya benar, sekalipun saya merasa menang untuk pertengkaran itu, tetapi saya merasa bahwa saya sudah menyakiti hatinya. Saya menunjukkan kebodohan saya. Dengan saya menunjukkan kemarahan saya sedang menunjukkan kebodohan. Dan saya menyesal marah kepada orang tersebut. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, biasanya kalau pertengkaran itu hebat sekali dan luar biasa, apalagi melibatkan banyak hal. Artinya misalnya dalam pertengkaran kita itu melibatkan keluarga-keluarga yang lain, atau keluarga istri, keluarga suami, abang adiknya, saudara-saudaranya, atau nenek moyangnya, atau siapapun, ya kan? Melibatkan orang lain. Kalau pribadi lepas pribadi, pribadi dengan pribadi kita bertengkar, mungkin ya
Satu aja sakitnya mungkin saya menyesal, kebaikan kita akan rusak dengan dia. Tetapi kalau kita bertengkar melibatkan dan menghina orang lain, orang tuanya atau saudara-saudaranya, maka hancurlah hal-hal yang baik. Itu. Makanya firman Tuhan ini mengatakan saudara-saudara bahwa demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Jadi pertengkaran itu sama seperti api yang menghanguskan hal-hal yang baik, menghancurkan, memakan semua yang baik. Sama seperti api yang membesar, maka dia akan memakan semuanya, merusak semuanya. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, itu yang terjadi dalam hidup saya sendiri kalau saya bertengkar. Sudah begitu, yang ketiga biasanya berdampak secara psikis. Saya merasa tertekan, terbeban setelah bertengkar. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, janganlah bertengkar. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya kita supaya jangan bisa bertengkar? Jangan bertengkar karena seperti ini dikatakan, seperti arang untuk bara. Arang itu dipergunakan untuk bara, artinya menjadi sumber bara itu sendiri, menyala. Dan kayu untuk api, artinya kayu itu dibakar untuk apa? Perapian. Jadi menjadi sumbernya itu. Oleh karena itu untuk orang-orang percaya, hindari yang pertama orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka berkata-kata jahat, orang-orang yang suka gosip. Nah itu hindari. Karena gosip itu, fitnah itu sama seperti bola-bola api yang sedang dilemparkan, dan itu akan menjadikan api yang membesar dalam kehidupan orang-orang. Makanya hindari orang-orang yang memfitnah. Biarkan dia memfitnah kita, kita jauhkan diri kita. Walaupun sebenarnya dalam hal-hal tertentu, kalau itu bisa merusak reputasi kita dan menghancurkan banyak hal, memang kita perlu mempertahankan dengan cara-cara. Kalau sekarang memang dengan hukum. Tetapi sejauh itu pun saya mau katakan kepada kita, lebih bagus untuk menghindarkan sumber pertengkaran itu, sumber api itu, supaya jangan sampai itu semuanya membakar seluruh kehidupan kita, merusak kehidupan kita tadi. Karena seperti yang saya katakan, api itu akan memakan seluruhnya yang ada, yang dia bakar. Makanya oleh karena itu hindarilah orang-orang yang tukang gosip, pemfitnah, itu jauhkan. Yang kedua saudara-saudara, hindarilah orang-orang yang pemarah, orang-orang yang mudah kesal-kesalan, yang suka melawan, yang bebal. Ketika kita sampaikan perkataan, tidak pernah mau dia dengarkan. Justru dia selalu mengatakan sesuatu balik lagi kepada kita. Jadi makanya kita harus menghindarkan hal-hal seperti itu. Supaya itu jangan menjadi arang yang menyalakan api, atau kayu yang menjadi sumber api itu sendiri. Supaya kita boleh nyaman hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, yang ketiga, jadilah orang yang tenang dan tinggallah dalam damai. Jadi kita juga harus melatih diri kita supaya kita sedikit lebih tenang. Jangan gampang tersulut itu. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Makanya kita dengarkan firman Tuhan yang bisa menyejukkan hati kita dan memberikan kedamaian kepada kita. Jangan mudah tersulut dengan banyak hal. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk bisa menjaga diri kami, supaya kami jangan masuk ke dalam pertengkaran. Makanya kami harus dimampukan untuk hidup berdamai. Dan kami juga menjadi orang yang tenang, damai, dan tidak mudah disulut oleh pertengkaran. Kami sebaik mungkin menghindari orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang suka gosip, dan juga orang-orang yang mudah marah dan bertengkar. Terima kasih Yesus, kuatkanlah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah tenang, tetaplah teduh, damai, maka kita akan tidak menjauhkan diri dari pertengkaran. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.